Halo semua, perkenalkan nama saya Nabila Najma dari kelas NPIE 4B1 dengan NIM 190302779. Di sini saya akan melakukan analisis EFA atau Explanation Factor Analysis untuk menguji seberapa valid variabel yang kita miliki, melihat korelasi, dan pengelompokan masing-masing indikator menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita menyiapkan data view-nya dari Satsky 1 sampai Satsky 7 dengan indikator kepuasan. Langsung saja kita klik Analyze, lalu Dimension Reduction, klik Factor. Kemudian semua data kita pindahkan ke sebelah kanan Variables. Untuk deskriptif, kita pilih Anti-Image dan KMO, Continue. Untuk Extraction, kita pilih Script Plot dengan Eigenvalues lebih dari 1. Untuk Rotation, kita pilih yang Very Max. Untuk Scores, kita centang Save as Variables, kemudian centang juga display faktornya. Untuk Options, kita pilih Sorted by Size, kemudian klik Continue. Lalu OK. Dapat kita lihat di sini data outputnya. Yang pertama pada tabel KMO, dinyatakan valid apabila nilai lebih dari 0,5. Pada tabel ini, data dinyatakan valid karena nilainya 0,528. Kemudian pada tabel anti-image matrix, kita lihat pada anti-image correlation-nya dari Satsky 1 sampai Satsky 7 dinyatakan valid karena terdapat huruf alfa di belakang angka yang terbentuk pada garis diagonal seperti ini. Kemudian, pada tabel commonalities, kita dapat melihat nilai dan dinyatakan valid jika menunjukkan sumbangan persen efektif masing-masing item terhadap faktor yang terbentuk. Misalkan pada Satsky 1 menyumbang 0,695%. Kemudian pada tabel Total Variance Explained menunjukkan persentase variance dari setiap komponen yang ada. Di sini terdapat initial eigenvalues dengan presentasi variance komponen 1 sebesar 25,875 dan seterusnya sampai komponen ke-7. Kemudian juga ada persenan kumulatifnya, di sini menunjukkan nilai dari komponen 1 sampai komponen ke-7. Kemudian di extraction sums-nya menunjukkan presentasi variance dari 3 faktor yang terbentuk, terdapat pada komponen 1, 2, dan 3. Di sini terdapat juga tabel rotation sums-nya, terbentuk dari extraction yang dirotasikan. Kemudian kita lihat pada grafik script plot-nya. Di sini menunjukkan faktor yang terbentuk dari komponen yang ada. Dinyatakan valid apabila eigenvalue-nya lebih dari 1. Di sini terdapat 3 titik yang terbentuk, yaitu komponen 1, 2, dan 3. Untuk titik 4, 5, 6, dan 7-nya dinyatakan tidak valid karena eigenvalues kurang dari 1. Kemudian kita lihat lagi pada tabel komponen matriks. Di sini menunjukkan nilai korelasi dari masing-masing item dengan faktor yang terbentuk. Misalnya komponen Satsky 7. Faktor yang terbentuk pada komponen 1 yaitu minus 0,69, komponen 2 0,028, dan komponen ketiga minus 0,405. Kemudian pada rotation komponen matriksnya, untuk melihat korelasi tertinggi dari masing-masing komponen pada faktor yang terbentuk. Misal pada Satsky 7, di sini nilai yang tertinggi yaitu pada komponen 2, 0,068. Selanjutnya pada tabel komponen transformation matrix. Di sini untuk melihat apakah data layak dianalisis atau tidak. Untuk melanjutkan analisis, komponen harus berada di atas nilai 0,5. Hanya ada satu faktor di atas 0,5 yang layak untuk dianalisis, yaitu pada komponen pertama. Kemudian, kita kembali ke SPSS, pada data view. Di sini sudah terbentuk data baru, yang dimana data tersebut merupakan faktor yang tadi sudah terbentuk, yaitu ada faktor 1, 2, dan ketiga. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.